Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 43 bagian ketiga. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Cara baca nun sukunnya adalah dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengungan. Siap-siap kita mau bilang kaf. Karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, maka bunyi dengungnya besar. Wa in kuntum. Berikutnya ini kebalikan dari ikhfa ab'ad. Yang ini adalah ikhfa aqrab. Karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap kita menuju huruf ta disertai dengungan. Karena huruf ta ini makhrajnya dekat dengan nun aqrab, maka dengungnya masih sedikit. Wa in kuntum. Lalu berikutnya ada hukum idgham mimi. Karena mim sukun berhadapan dengan huruf mim yang berharokat. Cara membacanya, mim pertama lebur ke mim kedua masuk kuntum sambil didengungkan, tahan bunyi M-nya. Kuntum mardha. Ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada dua huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Cara bacanya masuk dan dengung. Maru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya mim barisnya fathah. Bacanya ditebalkan. Mardha. Mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata yang berbeda. Di mana mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar, fathah panjang pada huruf dha pada kata mardha. Sedangkan hamzahnya adalah yang a pada kata aw'ala. Maka dhodnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Mardha aw'ala. Tapi ini kalau dha berhenti di dha misalnya, hukumnya jadi tetap mad tabi'i, bacanya 2 aja. Karena hubungan sama hamzahnya terpisah. Au ada harful lin atau huruf lin. Karena ada waw sukun yang didahului baris fathah, maka dibacanya cukup kita lembutkan saja. Au ala. La mad tabi'i muqaddar. Karena ada baris fathah berdiri ya di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Au ala safarin. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra-nya ini berbaris tanwin kasrah barisnya di bawah, maka bacanya tipis. Safarin. Berikutnya ada hukum idhar halqi. Karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka tanwinnya dibaca n jelas. Au ala safarin au ada huruf lin. Karena ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan. Au ja mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif didahului baris
fathah. Huruf hamzahnya yang a pada kata jaa, maka jimnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Au jaa ahadum. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah bertemu huruf mim, maka tanwinnya lebur ke mim masuk ahadum dan dengungkan, bunyi M-nya tahan. Ahadum minkum. Min ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun menghadapi huruf kaf. Cara baca nun sukunnya adalah samar-samar, siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengung. Karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, maka bunyi dengungnya yang besar. Minkum. Berikutnya ada idgham mimi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf mim yang hidup, maka mim pertama dileburkan ke mim kedua, minkum, dan tahan bunyi dengungnya M ya. Minkum. Dan ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada dua huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Dibacanya masuk disertai dengung. Minkum minal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ghain, maka lam dibaca jelas, izhar qamari. Minal ghaid. Gha mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif didahului baris fathah, kemudian hamzahnya yang i terdapat pada kata yang sama al-ghaid. Maka ghainnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat, tidak boleh 2. Minal ghaid. Jika berhenti di sini, maka to-nya ini disukunkan dan dihukumi dengan qalqalah kubra. Karena huruf to sukunnya tidak asli ya, melainkan kita sukunkan dan berada di akhir bacaan kita. Maka dibacanya memantul dengan pantulan yang besar. Minal ghaid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari alif lam ini ya. Alif lam apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.